Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiana Saptri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro adalah rencana dan tindakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dari suatu negara dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif. Nah, pembahasan dalam kebijakan ekonomi makro tidak hanya dalam tentang perusahaan, melainkan pada seluruh variabel ekonomi pada suatu negara. Nah, di sini dari kebijakan ekonomi makro terdapat beberapa jenis, yang diantaranya kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang yang ada di masyarakat. Tujuan kebijakan moneter adalah menciptakan kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah yang beredar di masyarakat. Nah, jika peredaran uang terkendali, hal ini bisa menghindari terjadinya inflasi di suatu negara. Nah, kebijakan moneter lainnya juga mengatur penetapan suku bunga acuan dari bank sentral. Kebijakan moneter bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian suatu negara yang tidak menyebabkan gangguan. Nah, pengaruh kebijakan moneter dapat dirasakan pertama kali oleh suatu perbankan yang kemudian berlanjut pada sektor real. Nah, kebijakan moneter juga diambil oleh Bank Sentral. Nah, jika di Indonesia, Bank Indonesia yang berperan mengambil kebijakan moneter berdasarkan adanya beberapa analisa dan masukan seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan internasional, dan mungkin faktor-faktor lainnya. Di sini ada tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, tujuan kebijakan moneter adalah untuk menciptakan kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, jika uang terkendali, hal ini bisa menghindari terjadinya inflasi di suatu negara. Kebijakan moneter lainnya juga mengatur penetapan suku bunga acuan dari bank sentral. Kebijakan ini juga digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian suatu negara yang mengalami gangguan. Nah, pengaruh kebijakan moneter dapat dirasakan kali oleh sektor perbankan yang kemudian berlanjut pada sektor real. Nah, selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia, tujuan kebijakan moneter ialah menjaga stabilan nilai uang. Nah, sini pun ada beberapa tujuan kebijakan moneter lainnya, seperti yang pertama, mengendalikan inflasi. Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Hal ini dapat menekankan laju inflasi di suatu negara. Kemudian ada menjaga kestabilan ekonomi. Nah, kebijakan moneter bertujuan untuk menstabilkan ekonomi suatu negara dengan mengontrol dan menjaga keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Kebijakan moneter dimaksudkan untuk memelihara kestabilan ekonomi melalui pengaturan dan penetapan berkaitan dengan peredaran uang di masyarakat. Kemudian ada menjaga keseimbangan harga barang di pasar. Nah, tujuan kebijakan moneter lainnya juga menjaga stabilitas harga barang di pasar.
Harga barang yang stabil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, hal ini dapat digunakan untuk menjaga tingkat daya beli antar periode tetap sama. Nah, kestabilan harga barang yang ada di pasar dapat diatur melalui kebijakan moneter, seperti menjaga keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan produksi barang ataupun lainnya. Nah, kemudian ada menumbuhkan tingkat lapangan pekerjaan. Meningkatkan pertumbuhan lapangan pekerjaan, adanya aktivitas produksi masyarakat yang meningkat dikarenakan kestabilan peredaran uang yang terjaga dengan baik. Nah, meningkatnya kegiatan produksi secara tidak langsung akan memerlukan banyak sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Nah, hal ini dinilai mampu meningkatkan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Nah, kemudian selanjutnya ada mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, dengan adanya kebijakan moneter diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai hal, maka perlu adanya kesuksesan di tiap komponen. Contohnya seperti adanya lapangan pekerjaan yang tadi saya sudah sebutkan, kemudian mengatur tingkat inflasi, kegiatan produksi, permintaan, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter dapat terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan kebijakan moneter bersifat kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif dapat dikatakan sebagai kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian suatu negara. Nah, kemudian ada kebijakan moneter bersifat kualitatif. Kebijakan moneter kualitatif merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang telah dilakukan oleh berbagai bank komersial. Nah, kebijakan moneter kualitatif dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain yang pertama pengawasan pinjaman secara terpilih. Nah, bank sentral berperan untuk melakukan pengawasan agar pinjaman dan investasi yang dilakukan dapat sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari pemerintahan suatu negara. Nah, pengawasan ini juga dilakukan untuk mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pinjaman serta investasi yang dilakukan oleh berbagai bank. Kemudian jenis yang kedua adalah imbauan moral. Nah, beberapa imbauan moral yang dapat dilakukan oleh bank sentral ialah dengan menganjurkan bank-bank untuk melakukan penyesuaian dalam hal pengalokasian dana. Nah, pemerintah pun diharapkan supaya tujuan ini bisa tercapai. Selanjutnya di sini ada instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter dinyatakan juga dibagi menjadi beberapa instrumen. Di antaranya operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan cara yang dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau bisa disingkat dengan SBI. Kemudian ada kebijakan diskonto. Nah, kebijakan diskonto merupakan suatu instrumen yang memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Pemerintah setempat dapat menurunkan tingkat bunga bank sentral untuk membuat jumlah uang yang beredar semakin bertambah. Nah, hal ini dapat terjadi sebaliknya, di mana pemerintah bisa meningkatkan tingkat bunga untuk membuat jumlah uang yang beredar menjadi berkurang. Kemudian ada giro wajib minimum.
salah satu instrumen lainnya yaitu adalah kira wajib minimum. Instrumen pada jenis moneter kuantitatif ini dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan yang tersimpan pada bank sentral. Jika tingkat inflasi mengalami kenaikan, maka bank sentral juga akan meningkat ketentuan cadangan wajib minimumnya. Hal ini menyebabkan dana yang akan disalurkan oleh bank umum akan berkurang dan tingkat inflasi juga akan menurun. Kemudian ada kredit selektif. Kredit selektif ini ialah instrumen yang biasa disebut dengan istilah selective credit control. Nah, kewenangannya dimiliki oleh bank sentral dengan tujuan untuk mengatur pinjamannya yang diprioritaskan, dana dan pinjaman yang tidak diprioritaskan. Kemudian ada pembersihan uang. Adanya pembersihan uang ini bertujuan sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter. Maka nilai uang yang akan diturunkan dengan presentasi tertentu tanpa adanya pergantian pada nilai yang sudah diturunkan. Nah, di Indonesia juga melakukan pembersihan uang pada tahun 1959 dengan penurunan sebesar kurang lebih 10%, sedangkan di tahun 1946 pernah mengalami penurunan menjadi 3%. Nah, di sini ada contoh kebijakan moneter. Ya, selanjutnya kita akan membahas contohnya ya, yang bisa dilakukan oleh suatu negara, yaitu adalah pengendalian inflasi. Nah, inflasi yang dapat diartikan uang yang beredar terlalu banyak. Maka dari itu, bank sentral akan mengambil kebijakan moneter dengan cara menarik jumlah uang yang beredar melalui kebijakan kenaikan suku bunga. Nah, salah satu contoh yang bisa kita lihat dari adanya kebijakan moneter ialah pengendalian inflasi. Nah, dengan adanya pengendalian inflasi, bank sentral berperan untuk mengambil kebijakan moneter dengan cara menarik uang yang beredar melalui kebijakan kenaikan suku bunga pada saat terjadinya inflasi yang tinggi. Pada intinya, setiap kebijakan moneter yang akan diambil oleh pemerintah akan berpengaruh pada ekonomi suatu negara secara makro. Untuk selanjutnya kebijakan makro ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengacu pada kebijakan suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak. Nah, perubahan tingkat dan komposisi pajak dan belanja pemerintah dapat mempengaruhi variabel yang berhubungan dengan keuangan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengelola keuangan negara. Nah, kebijakan fiskal ini tuh terbatas pada alokasi pendapatan dan belanja negara yang tercantum pada APBN, dan kesemuanya dimaksudkan untuk mengarahkan kondisi perekonomian yang jauh lebih baik. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Di sini tujuan kebijakan fiskal yang pertama adalah menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Nah, demi menjaga kestabilan sekaligus membuat syarat ekonomi negara. Nah, penerapan kebijakan fiskal dibutuhkan agar mempengaruhi semua sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, sampai bisnis mikro. Kemudian ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan rakyat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Nah,
Jika kualitas sumber daya manusia semakin tinggi, harapannya sumber daya manusia punya kapabilitas bersaing pada global kerja nasional maupun internasional. Sebagai akibatnya, sanggup semakin tinggi kesejahteraan hidup rakyat di suatu negara. Kemudian ada untuk menjaga kestabilan harga barang. Nah, adanya faktor yang mempengaruhi barang pada pasar mulai dari sisi positif, misalnya meningkatnya demand, hingga sisi negatif, misalnya terjadi penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia merupakan demi menjaga harga barang agar terjangkau bagi rakyat dan terhindar dari fluktuasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, jenis kebijakan fiskal adalah kebijakan pasar fungsional. Yang dimaksud dengan kebijakan pajak fungsional adalah kebijakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perekonomian secara makro yang dampaknya hanya dapat dilihat dalam jangka panjang. Contohnya kebijakan pajak fungsional termasuk beasiswa perguruan tinggi, pendanaan awal, dan mungkin contoh-contoh lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pajak fungsional. Kemudian ada kebijakan fiskal yang sengaja atau direncanakan. Nah, kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Nah, fungsi kebijakan fiskal ini yaitu untuk mengatasi masalah-masalah tertentu seperti pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal yang sengaja seperti alokasi APBN untuk sektor kesehatan sama pandemi dan pelonggaran pajak perusahaan. Kemudian ada kebijakan pajak tak disengaja. Nah, untuk kebijakan fiskal yang tidak sengaja adalah kebijakan dalam bentuk keputusan atau aturan yang dimaksud untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor pemerintah, misalnya dengan menetapkan harga eceran tertinggi. Ya, kemudian ada kebijakan fiskal ekspansif. Nah, kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan tarif pajak. Nah, kebijakan fiskal ini seperti ini dilakukan saat perekonomian sedang turun, daya beli masyarakat dan pengangguran pun tinggi. Nah, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, contohnya kebijakan fiskal ekspansif yaitu yang terjadi sekarang, di mana Badan Kebijakan Fiskal sepanjang tahun 2020 hingga 2021 kemarin mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif. Hal tersebut membuat defisit belanja pemerintah tetap besar dalam menopang perekonomian di tengah pandemi pada saat ini yang dilanda. Kemudian ada kebijakan fiskal kontraktual. Nah, kebijakan fiskal kontraktual adalah kebijakan yang mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan tarif pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengalahkan inflasi. Caranya dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, jadi kebijakan ini diberlakukan ketika ekonomi berkembang, mulai memanas atau overhead untuk mengurangi tekanan permintaan. Nah, contoh dari kebijakan fiskal ini yaitu ketika Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan taraf pajak penghasilan orang pribadi menjadi 35%, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tinggi. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama di sini ada perpajakan. Nah, instrumen kebijakan fiskal pertama itu perpajakan. Nah, semua sektor dan dalam
maupun luar negeri. Untuk mencapai tujuan kebijakan perpajakan, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk memotong, penambahan, penundaan, bahkan penghapusan. Nah, kemudian ada pengeluaran pemerintahan. Nah, pengeluaran pemerintahan yang juga dapat dikurangi atau ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika neraca pembayaran negara mengalami defisit, nah pemerintah dapat mengurangi pengeluarannya di bidang-bidang tertentu, misalnya dengan menunda pembayaran THR kepada pegawai negeri. Nah, itu dapat ditangani oleh pemerintah. Kemudian ada utang publik. Nah, instrumen kebijakan fiskal yang ketiga yaitu penerbitan obligasi atau utang kepada warga negara, tidak seperti utang luar negeri. Obligasi, pemerintah memiliki bunga kupon atau premi komisi ketika pemerintah membayar kembali pinjaman kepada masyarakat. Sini ada contoh kebijakan fiskal, yaitu ada amnesti pajak. Contoh pertama ini adalah yaitu pengampunan pajak yang membebaskan pajak dalam bentuk pengurangan atau penghapusan untuk jangka waktu tertentu bagi mereka yang ingin menyatakan semua kekayaannya. Kemudian ada subsidi BBM dan gas. Nah, contoh kedua dari kebijakan fiskal yaitu subsidi bahan bakar dan gas. Nah, kebijakan fiskal di sektor BBM ini bertujuan untuk memperlancar pergerakan dan transaksi ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya ada harga ecer tertinggi. Nah, yaitu menetapkan harga jumlah maksimum untuk barang-barang tertentu yang dikenal sebagai kebijakan HET atau harga eceran tertinggi. Nah, barang dengan HET ini biasanya itu seperti obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja sehingga produksi nasional dapat ditingkatkan, biaya produksi dikurangkan, dan teknologi semakin berkembang. Nah, kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang jauh lebih baik. Kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada peningkatan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dengan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga dan peningkatan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Instrumen kebijakan segi penawaran. Yang pertama, untuk mengatasi pengangguran, mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, memberi subsidi, dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Kemudian untuk mengatasi inflasi, yaitu mengurangi biaya produksi, menstabilkan harga dengan mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah. Kemudian melakukan penetapan harga, menggalak pertambahan produksi, dan menggalakkan perkembangan teknologi. Di sini ada contoh kebijakan segi penawaran, yaitu untuk mengatasi stagflasi. Pemerintah menjalankan kebijakan segi penawaran, melakukan langkah-langkah yang menurunkan biaya produksi perusahaan-perusahaan atau mengurangi pajak atas barang mentah atau menetapkan harga barang mentah dan menggalakkan perkembangan teknologi. Kemudian untuk mengatasi inflasi, kebijakan segi penawaran agak menurun biaya pengeluaran biaya perusahaan dan menggalakkan. Yang ketiga itu mengurangi
mengatasi pengangguran. Kebijakan segi penawaran akan menaikkan kesempatan kerja dan pendapatan. Nah, di sini kita akan bicara tentang perbedaan pada masing-masing jenis kebijakan. Nah, kebijakan fiskal dan moneter digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Namun, fokus atau ruang lingkup kedua kebijakan tersebut berbeda. Nah, kebijakan fiskal berfokus pada penerimaan pemerintah dari pajak dan pengeluaran pemerintah. Sementara pada kebijakan moneter ini lebih menitikberatkan pada pengaturan jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, untuk segi kebijakan fiskal dan moneter dinilai sebagai kebijakan dari segi permintaan. Namun dalam perekonomian negara ada juga kebijakan dari segi penawaran. Nah, kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dalam produksi barang yang bermutu dan harga murah. Oke, itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada pembahasan yang kurang jelas atau kurang dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.